Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang akan menyapa kita tertulis dalam 2 Korintus pasal yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, anugerahmu yang melimpah atas setiap kami. Tuhan, satu kerinduan kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya sebut tadi, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat saudara-saudara semuanya. Paulus dalam pelayanannya, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenaan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengajak kita untuk melihat bagaimana Paulus melakoni, bagaimana Paulus hidup di dalam pelayanannya, hidup di dalam melayani Tuhan di dalam kehidupannya. Ayat yang ketiga begitu menarik sekali, dan itu menjadi awal buat saya untuk menceritakan, menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Apa itu? Ketika dikatakan dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung. Artinya apa? Paulus mau mengatakan bahwa dia tidak mau pelayanannya itu justru membuat orang tersandung. Mari kita melihat situasi itu. Paulus mau mengatakan bahwa jangan sampai denganmu, jangan sampai dengan keberadaanmu, orang justru tidak mengenal Tuhan, atau justru menyalahkan Tuhan, atau justru semakin banyak dosanya, semakin berjalan di luar kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai karenamu, karena kita pelayan-pelayan Tuhan, orang menjadi tersandung dalam kehidupan kita. Bukankah itu sesuatu yang menyakitkan? Kita menjadi batu sandungan. Dan pasti itu sangat-sangat tidak mengenakan di dalam kehidupan kita. Bayangkan kalau ada orang bilang, kenapa dia seperti itu? Karena si anu. Kenapa engkau seperti itu? Karena si anu itu. Dia yang membuat itu menjadi seperti ini. Terlepas masalah benar atau tidaknya, kita bukan mau membahas itu,
Tapi kita mau dinyatakan sekali lagi, jangan sampai dirimu, jangan sampai pelayananmu menjadi batu sandungan bagi orang lain di dalam kehidupanmu. Bukankah sering kita mendengar bahasa-bahasa yang begitu nyelekit, yang begitu menyakitkan? Percumanya kau polisi, percumanya kau guru, percumanya kau samas, percumanya kau sintua, percumanya kau guru sekolah minggu, percumanya kau rajin ke gereja, percumanya kau begini-begini, sampai kepada titik yang lebih parah, percumanya kau pendeta. Jadi ingat istilah orang di Siantar itu ya, pendeta Aryan Badi Bornin gitu. Tak apalah itu ya. Tapi itu adalah sesuatu yang sangat-sangat mengganggu di dalam perjalanan keimanan, di dalam perjalanan penginjilan, di dalam perjalanan pemberitaan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai pemberitaanmu, jangan sampai tindakanmu, jangan sampai bentuk kehidupanmu menjadi batu sandungan. Bukankah itu juga menggerogoti kehidupan kita, pelayan-pelayan, hamba-hamba Tuhan yang mengaku pemberita-pemberita firman Tuhan? Sebab teramat banyak orang menjumpai dan berkeluh kesah tentang keberadaan kita. Bahwa memang sering sekali justru orang mengatakan, terlalu banyak orang yang pintar berretorika, terlalu banyak orang yang pintar untuk berkata-kata, terlalu banyak orang yang pintar untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan, tapi lihatlah pola hidupnya. Benar, itu menjadi cambuk, itu menjadi pesan, itu menjadi sesuatu yang menggerogoti di dalam kehidupan kita. Kita bukan mau untuk berada di dalam situasi pembelaan diri atau mengatakan apa segala macam, tapi kalimat itu pasti sangat-sangat mengganggu di dalam sebuah pelayanan. Dan Paulus tidak mau situasi itu terjadi di dalam kehidupan penginjilannya, di dalam kehidupan pelayanannya, di dalam kehidupan ketika dia Tuhan pakai melayani Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lalu Paulus berbagi dengan kita bagaimana agar kita tidak menjadi batu sandungan itu. Bagaimana agar kita tidak justru menjadi penghalang orang lebih dekat lagi, lebih mengenal Yesus lagi dalam kehidupan kita. Paulus mengatakan, jangan sia-siakan anugerah yang Tuhan berikan bagimu. Sia-siakan itu dalam bahasa Yunani itu adalah kenos, hampa, kosong. Kasih karunia itu, anugerah itu adalah karyos. Firman Tuhan mau mengajar kita bahwa jangan sampai kasih karunia itu, anugerah itu menjadi sesuatu, karis itu menjadi sesuatu tidak berarti, menjadi sesuatu yang tidak berguna, menjadi sesuatu yang kosong. Haris itu menjadi sesuatu yang hampa. Haris itu tidak kita pergunakan di dalam karyos, di dalam hari-hari, di dalam waktu yang Tuhan berikan bagi kita di dalam kehidupan ini. Artinya mau dinyatakan, kita sebagai pribadi penerima anugerah Tuhan itu, kita sebagai pribadi penerima anugerah kasih karunia dari Tuhan itu, jangan sampai hidupmu tidak untuk melayani Tuhan. Benar, akan ada sesuatu yang menghambat, akan ada sesuatu yang mungkin mentekel, yang mungkin membuat kita menjadi mungkin mengeluh atau menyerah atau apapun itu. Tapi Paulus sekali lagi mau mengatakan, jangan sampai anugerah itu kita sia-siakan, jangan sampai anugerah itu menjadi kosong, tidak berarti, seperti tong kosong yang tidak berisi di dalam kehidupan kita. Tapi biarlah kita tetap menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Dan bukan hanya bicara tentang sebuah jabatan gerejawi, tapi setiap pribadi penerima anugerah Tuhan itu, penerima kasih karunia Tuhan itu, hendaklah pekerjaannya sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Siapapun itu tanpa memandang. Tidak tergantung oleh jabatan penatua, pendeta, atau siapapun itu. Tapi sebagai pribadi, kalau saudara merasa beriman, mengimani bahwa Anda adalah diberkati dengan anugerah Tuhan, kasih karunia-Nya di dalam kehidupanmu, maka pekerjaanmu
maka hidupmu sebagai mitra Allah, sebagai mitra Tuhan Yesus, layanilah dan melayanilah dengan sungguh-sungguh. Sebab pelayanan itu bukan hanya bicara tentang gereja. Sebab pelayanan itu bukan bicara tentang rumah Tuhan ansih, tapi itu bicara tentang kehidupanmu dimanapun engkau berada. Apapun situasimu, dimanapun engkau ditempatkan Tuhan dalam kehidupanmu. Bahkan ketika engkau menjadi ibu rumah tangga pun, sekalipun hal itu jangan pernah berkecil hati. Tapi di dalam kehidupanmu sebagai ibu rumah tangga sekalipun, atau mungkin tidak dipandang orang, tapi ketika kita melayani dengan tulus, memberikan kekuatan kepada orang lain yang terpapar, memberi kekuatan peneguhan kepada orang yang membutuhkan peneguhan itu, berdoa untuk orang, itu adalah pelayanan. Itu adalah sesuatu yang memberkati Tuhan. Apalagi kalau kita melayani dengan sungguh-sungguh tanpa melihat apa yang akan kita dapatkan, apa materi yang kita peroleh, apa keuntungan yang akan kita peroleh. Tapi pekerjaanmu sebagai penerima anugerah Tuhan, layanilah Tuhan dengan sungguh. Saudara-saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu Paulus mengatakan, ini adalah saatnya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Sekaranglah saatnya, sekaranglah kesempatan itu. Mumpung kita masih diberi nafas kehidupan, mumpung kita masih diberi waktu, maka layanilah Tuhan. It's time. Sekaranglah saatnya. Bergeraklah, lakukanlah. Ada waktunya nanti kita tidak bisa lagi melakukannya. Ada saatnya nanti kita tidak mampu lagi untuk mengerjakannya. Maka ketika nafas itu masih diberi Tuhan, maka ketika detak jantung itu masih berdetak di dalam kehidupanmu, layanilah Tuhan dengan sungguh. Manfaatkanlah waktu itu. Memanfaatkan dengan sesuatu kebenaran firman Tuhan. Memperkenalkan, melakoni, mengerjakan apa yang Tuhan mau terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup ini hanya sementara. Hidup ini hanya sebentar saja, hidup ini hanya singkat saja. Dan itu menjadi pesan bagi kita. Mumpung Tuhan masih beri waktu, layanilah Tuhan. Benar, saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada hal-hal seperti apa yang dikatakan oleh Paulus yang akan kita jumpai di dalam pelayanan kita. Banyak penderitaan, banyak pergumulan yang dialami oleh Paulus. Mari kita melihat firman Tuhan itu, apa yang dinyatakan di dalam ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-10 itu. Bagaimana penderitaan, kederaan, kesesakan, kesukaran, bahkan kerusuhan, bahkan tidak dipandang, tidak dianggap, dihina, dicaci, dianggap sebagai penipu, terombang-ambing di lautan bebas, dan segala sesuatunya yang dialami oleh Paulus. Itu dunia pelayanan yang hadir di dalam kehidupannya. Tapi sekali lagi, saya mau kita tetap menegaskan apa yang dikatakan ayat yang keempat itu. Dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Bahwa kami adalah pelayan Allah. Benar, kita bahkan menjumpai kerikil-kerikil. Mungkin batu besar bahkan. Mungkin juga portal. Mungkin juga dianiaya, dicaci maki, dianggap tidak dipandang. Bahkan mungkin dicurigai dengan segala sesuatu yang dilekatkan kepada kita. Tapi jadilah seperti pengalaman Paulus yang luar biasa. Di dalam segala hal, dia menyatakan, kami adalah pelayan Allah. Kami selalu menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Artinya apa? Pelayanan yang sesungguhnya bukan dibatasi oleh pergumulan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Tapi pelayan yang sesungguhnya adalah mampu berjalan, mampu untuk terus melakukan kebenaran firman Tuhan meskipun terlambat banyak hal-hal yang akan menghempangnya untuk melakukan, untuk memberitakan kebenaran firman di dalam kehidupan. Pribadi itu akan terus bergerak sebab dia memahami, sebab kita memahami bahwa kita adalah penerima anugerah, penerima kasih karunia yang Tuhan berikan, dan itu hanya cuma-cuma.
Kita diberkati dengan itu. Kita diberkati dengan anugerah Tuhan. Dan itu bukan karena hebat kita, dan itu bukan karena kuat kita, tapi itu murni adalah karena kasih karunia Tuhan. Sama seperti dengan keselamatan itu, sama dengan sorga itu. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena hebatnya Paulus, bukan karena kebaikan Paulus, bukan karena Paulus menempatkan dirinya. Tidak, kita tahu bagaimana Paulus dalam sejarahnya dipakai oleh Tuhan. Dan Paulus juga tahu bahwa kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, kalau bukan karena Tuhan memilihnya, Paulus tahu bahwa dia tidak berarti apa-apa dalam kehidupan ini. Lalu hal yang menarik yang bisa kita lihat dari kehidupan Paulus adalah ketika Paulus mengatakan, aku tahu itu apa kekurangan, aku tahu itu apa hidup di dalam berkelebihan. Artinya apa? Paulus mau mengajarkan kita sebagai pelayan Tuhan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Paulus mau mengatakan kepada kita, bersyukurlah di dalam segala hal. Kalaupun mungkin kita saat ini berkekurangan, percayalah Tuhan pasti akan mencukupkan kita. Ketika kita sedang lebih, ketika kita sedang dipuja-puja, ketika kita mungkin dihina, ketika mungkin kita tidak dianggap, nikmatilah itu menjadi sebuah bagian dari pelayanan, menjadi sebuah dari kekuatan kita untuk terus bergerak mewujudkan apa yang Tuhan inginkan terjadi atas setiap pelayanan kita. Sebab itulah yang Tuhan mau terjadi atas hidup kita. Maka saudaraku, tetaplah melayani Tuhan, melayani dengan sungguh. Lalu apa pesan yang bisa kita petik dalam firman Tuhan pada saat ini, dikaitkan dengan tema melayani dengan sepenuh hati? Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus, sebagai penerima kasih karunia Allah, maka kewajiban kita melayani Tuhan dengan sungguh. Ingatlah, engkau adalah alamat anugerah itu, maka hargai itu. Coba bayangkan kalau pemberianmu tidak dihargai, kekasih hatimu, sahabat baikmu, sahabat dekatmu, kamu pasti kecewa. Ya, apa kita pasti kecewa? Pemberi itu pasti akan kecewa ketika pemberiannya tidak kamu hargai. Tuhan juga seperti itu. Jangan sampai kita tidak menghargai anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Makanya sebagai penikmat, sebagai penerima anugerah itu, beritakanlah firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah kebenaran firman Tuhan itu. Sebab apa? Kita lebih dahulu diberkati Tuhan dengan anugerahnya. Lalu apa yang kedua? Firman Tuhan melalui Paulus mengajarkan kepada setiap kita, jadikanlah Paulus juga menjadi contoh di dalam kehidupanmu. Benar, akan ada pergumulan itu. Benar, akan ada penderitaan itu. Sama dengan kitab bacaan kita pada minggu ini. Lihatlah Ayub bagaimana dia menderita dengan pergumulannya. Benar, hamba Tuhan itu, pelayan-pelayan Tuhan itu juga akan mengalami juga pergumulan dalam kehidupannya. Tapi ingatlah, hiduplah di dalam karya Tuhan, hiduplah di dalam rencana Tuhan, hiduplah di dalam anugerah Tuhan itu. Kalaupun kita terseok-seok, kalaupun kita mungkin terjatuh, mungkin susah, bergumul dalam kehidupan kita, ingatlah, Tuhan tidak akan pernah membiarkanmu sendiri. Tuhan akan ada memegangmu dengan tangan kanannya yang kokoh, penuh dengan kemenangan itu, dan menghantarkanmu sampai kepada tujuan yang Tuhan mau inginkan terjadi atas setiap kita. Lalu apa yang terakhir, yang ketiga, firman Tuhan melalui Paulus mengajarkan untuk setiap kita, jangan sampai pelayananmu terhenti dengan apa kata orang tentangmu. Sepanjang engkau melayani dengan sepenuh hati, jangan pedulikan cacian makian dari orang lain, atau mungkin mencapmu jelek dengan pemberitaan firman Tuhan yang kau lakukan. Sepanjang, sekali lagi, sepanjang kebenaran firman Tuhan yang engkau nyatakan, yang engkau beritakan, yang engkau sebarkan, jangan pedulikan apa kata orang tentang keberadaan. Tetaplah melayani, sebab Tuhan tahu hatimu yang tulus di dalam melayani Tuhan. Saudaraku, Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami Tuhan menjadi pelayan-pelayan
yang melayani dengan sungguh-sungguh. Sebab kami teramat percaya ada kuat kuasa Tuhan yang akan melingkupi, menyertai, memberi kekuatan yang selalu baru hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami teramat percaya. Bahkan ketika Tuhan memilih kami, menempatkan kami dimanapun kami berada, sebagaimanapun kami ada, Tuhan akan mampukan kami, Tuhan akan memperlengkapi kami, sehingga kami mampu untuk menjadi pelayan Tuhan yang melayani dengan sepenuh hati, tidak setengah-tengah, tidak suam-suam kuku, tidak pandang situasi, waktu, dan tempat, tapi kami ada untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati kami. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, enyahkan Tuhan virus corona ini. Amin.